Oke, yang pertama kita pergi ke alamat webnya ya. Harusnya kalian sudah pada tahu webnya di mana. Oke, langsung saja kita ke webnya ya. Nah, ini adalah webnya ya. Ingat, alamat webnya pendaftar PPDB Distrik Jabar Prov Go ID. Kemudian masukkan password dan username-nya yang tadi dikasih sama para walas, kemudian klik login. Oke, ini adalah halaman awal kalian setelah login. Ini saya pinjam akunnya Lutfi ya, kelas 9B. Gitu. Kemudian di sini ada biodata, ada persyaratan ya. Nanti saatnya pendaftaran tanggal 6, di sini nanti muncul pendaftaran ya. Sekarang kita lengkapi dulu persyaratannya. Yang pertama ada biodata. Kita klik. Nah, ini biodata yang harus diisi ya. Kalau kalian masih kosong-kosong, ininya silahkan isi ya. Nah, di biodata ini yang paling jadi pertanyaan adalah titik koordinat nih ya. Pak, gimana sih caranya biar saya bisa ngisi titik koordinat ini? Caranya adalah perhatikan baik-baik. Ini saya pakai Google Chrome ya. Google Chrome, kita new tab, terus kita pergi ke Maps. Nah, ini ya, ada Google Maps, kemudian dibuka. Nah, kalau sudah terbuka Maps, ini kan ada alamatnya ya. Nah, ini nih. Alamat kalian ini nih, yang ini. Sampai angkanya habis. Nah, Z kan ini kan bukan angka lagi, ini huruf kan. Ini tinggal copy, kemudian pastekan ke ini, ke titik koordinat gitu ya. Saya contohin, misalkan rumah saya di SMPN 8 Karawang Barat. Nah, SMPN 8 Karawang Barat. Nah, ini ya. Berarti kita zoom nih, kita pastikan nih apakah benar di sini. Apakah benar di sini ya? Oh, ini udah ada Katarmat. Belah sininya SMA Negeri 6. Berarti benar ini SMP 8 ya. Kalau sudah benar, titik merah ini dijamin benar di rumah kamu. Ya, kalau nggak pas-pas banget sih nggak apa-apa ya. Yang penting jangan jauh-jauh. Nanti dianggap pemalsuan data. Nah, setelah pas ininya nih, kita ambil. Nah, ini adalah titik koordinat yang mulai dari min 6.2 terus sampai angkanya habis. Nah, ini kan Z kan bukan angka. Nah, sampai angkanya habis kita copy, kemudian pastekan ke sini. Setelah dipastekan, harusnya muncul nih alamat map seperti ini, Maps Mini. Kalau gambarnya laut berarti kamu salah. Perhatikan minnya, titiknya dipisahkan oleh koma ya, dipisahkan oleh koma. Kemudian di sini ada titik ya. Perhatikan itunya. Mudah-mudahan paham. Kalau sudah selesai, silahkan klik simpan. Oke, selanjutnya saat biodata setelah selesai kalian isi semuanya dengan rapih dan dengan baik, kemudian kita pergi ke persyaratan. Persyaratan ada dua ya, ada persyaratan umum yang harus kalian isi, ada juga persyaratan khusus. Kita buka dulu persyaratan umum ya, apa yang harus diisi di persyaratan umum. Nah, di persyaratan umum ini kalian harus mulai mengupload ya. Yang pertama, surat keterangan lulus atau surat keterangan telah mengikuti ujian kalau di SMP 8 ya. Di-upload ini diklik, kemudian cari filenya. Dicari filenya. Kemudian klik aja di situ sampai selesai ngupload. Ini surat keterangan telah mengikuti ujian, ini bawahnya akta kelahiran, ini kartu keluarga, ini KTP orang tua dua-duanya. Di foto berdampingan foto, kemudian di upload gitu ya. 1, 2, 3, 4 ini harus di upload, paham ya. Kemudian simpan gitu tadi cara nguploadnya. Jadi ininya diklik ya, diklik.
Nah gitu, diklik kemudian cari filenya. Nah gitu, Pak, apakah harus asli apa boleh fotokopian? Ini harus asli ya. Kalau fotokopian itu ditolak sama verifikator. Nanti kalian daftar ke SMK gara-gara ininya fotokopian tiba-tiba ditolak. Rugi ya. Jadi harus asli. Kemudian yang tidak kalah penting, nih. Nah, ini kalian harus ngecek sesuai tidak nik kalian, kakak kalian sama nama lengkap kalian di data Dukcapil. Itu misalkan ini kan punya Lutfi nih. Kenapa saya pinjam Lutfi? Karena Lutfi ini ya ada sedikit trouble lah. Jadi dia harus pergi ke Dukcapil. Kenapa harus pergi ke Dukcapil? Jadi saat kakaknya dimasukkan, ini kakaknya Lutfi, ini kartu keluarganya Lutfi ya. Saat dimasukkan dan dicek data, nah ternyata nicknya tidak sesuai, kakaknya tidak sesuai, kemudian nama lengkapnya tidak sesuai. Nah, statusnya data tidak ditemukan, statusnya nonaktif. Silakan hubungi Dinas Dukcapil. Jadi setelah kita cek di Perpal PD sama operatornya, jadi nama Lutfinya salah. Nama Lutfinya salah, nicknya salah, kemudian ya pokoknya salah lah ya. Jadi harus ke Dukcapil buat verifikasi. Nanti di Dukcapil bilang aja untuk kalau ada yang kayak gini ya, ke Dukcapil, silahkan ke Dukcapil, Google Maps, ke Capil kalau nggak tahu. Bilang aja ini untuk PPDB pendaftaran, ditunggu secepatnya. Bawa data-data yang diperlukan, misalkan kalau mau benerin nama bawa akta kelahiran, kalau mau nicknya salah ya bawa kakak yang aslinya, yang bener ini loh Pak, silahkan Pak, gitu ya. Kemudian harus nunggu. Jadi kalian jangan mepet-mepet tanggal 4 misalkan, karena ini harus nunggu ya. Di Dukcapilnya antri, pengantrian datanya di Dukcapilnya antri. Jadi kalau kalian kesana datang 4, tanggal 5 baru selesai, kalian nggak bisa daftar tahap 1. Jadi harus dari sekarang cepat-cepat dicek gitu. Kalau semuanya sudah sesuai, ini sesuai, kemudian ininya sudah disimpan, berarti persyaratan umum sudah selesai. Nanti kalau misalkan ada yang seperti ini juga, boleh coba di japri ke saya, nanti biar didata apakah masih bisa dibantu oleh Dapodik gitu ya. Lanjut, berarti kita ke persyaratan khusus. Nah, persyaratan khusus ini kalian mau daftar kemana dan daftar pakai jalur apa di sini ya. Nah, kalian harus meneguhkan hati gitu ya. Misalkan nih kita buka yang pertama, jenjang pendaftaran. Kalian mau ke SMA atau SMK gitu ya. Misalkan karena biasanya yang datang ke saya tuh pengennya SMK 1 ya. Kemudian jalur pendaftarannya dipilih nih, ada ABK. ABK itu anak berkebutuhan khusus. Kalau kamu nggak bisa dengar, kalau kamu nggak bisa ngomong gitu ya, jadi anak berkebutuhan khusus. Kalau anak berkebutuhan khusus silahkan pilih ABK. Selanjutnya ada KETM. Nah ini yang penting nanti saya jelasin terakhir ya. KETM itu saya jelasin terakhir. Kondisi tertentu, misalkan ini nih kondisi tertentu tuh, misalkan kemarin orang tuanya meninggal dunia karena COVID, misalkan rumahnya kebanjiran. Nah boleh, bencana alam COVID itu bisa daftar melalui kondisi tertentu. Nah kemudian perpindahan tugas ortu atau anak guru, ini 3 tahun ya, perpindahan tugas orang tuanya 3 tahun. Jadi kan kalau guru itu pindah tugas, kalau misalkan kerja, papa tuh kerja, mama tuh kerja sebagai direktur perusahaan, misalkan dipindahkan kerja tadinya di Bali gitu kan, kemudian pindah ke Karawang. Nah kalian bisa daftar menggunakan ini. Kalau anak guru juga bisa. Guru seperti apa? Biasanya kalau misalkan yang satu honorer, yang satu PNS, biasanya yang didahulukan adalah yang PNS gitu sama verifikator SMK-nya ya. Walaupun ya bisa aja kamu melampirkan SK sebagai guru, orang tuanya melampirkan SK sebagai guru gitu, bisa aja ya. Terus persiapan kelas industri, ini prestasi nilai rapot ya. Kalau dulu ini prestasi nilai
rapot. Jadi nanti yang berprestasi ini masuk persiapan kelas industri. Ini SMK ini prestasi nilai rapot kalau dulu. Yang kemudian prestasi kejuaraan gitu ya, kalau punya sertifikat kejuaraan minimal kabupaten, nah boleh kamu daftar menggunakan prestasi kejuaraan. Prioritas jarak, nah prioritas jarak ini ya jarak gitu ya, misalkan jarak rumah kamu ke SMK 5 meter misalkan, kemudian ada teman kamu jarak dari rumahnya ke SMK misalkan 10 meter, maka kamu yang diterima di SMK 1. Kita buka satu-satu ya, kita buka satu-satu. ABK kayaknya SMP 8 nggak ada ya. Nah, kondisi tertentu kita buka ya. Persyaratannya apa? Surat tugas orang tua sebagai tenaga penanganan COVID dari instansi setempat bertugas, surat keterangan korban bencana alam, sosial desa kelurahan setempat. Jadi kalau misalkan ada orang tuanya yang sebagai tenaga penanganan COVID, surat tugasnya lampirkan sini, kamu bisa daftar di sini ya. Kemudian surat keterangan korban bencana alam dari kelurahan setempat. Jadi kalau kamu korban banjir tuh kan, kemarin ada banjir tuh, minta surat keterangan dari desa bahwa kamu itu korban banjir gitu. Jadi kamu bisa daftar menggunakan jalur ini. Oke, selanjutnya, nah perpindahan tugas orang tua, kita lihat apa persyaratannya. Perpindahan tugas orang tua, tipe pendaftaran, misalkan perpindahan. Nah ini alamat perpindahan tugas. Yang pertama harus dari Jawa Barat. Kota awalnya apa? Misalkan dari Bandung. Oh enggak, ini alamat sekarang, kerja yang sekarang berarti alamat setelah perpindahan tugas. Misalkan kamu dari Bandung kemudian sekarang udah ada di Karawang, lalu diklik Karawang, kemudian kecamatannya apa, misalkan pindahnya ke Karawang Barat, kelurahannya misalkan ke Karawang Kulon, berarti dia RT apa, alamat lengkapnya apa, koordinatnya apa, persyaratannya. Jadi SK pindah dari atasannya di upload di sini, kemudian simpan gitu ya. Ini perpindahan anak guru. Kemudian kalau anak guru, kita lihat persyaratannya. Jadi surat tugas mengajar bekerja dari pimpinan satuan pendidikan ya. Jadi kalau kamu orang tuanya guru ya, ini di upload SK mengajarnya di sini, dan ini sertifikat pendidik kalau ada. Jadi kalau misalkan ada dua yang daftar, yang satu lengkap, yang satu nggak punya sertifikat pendidik, maka yang didahulukan adalah yang mempunyai sertifikat pendidik gitu ya. Jalur selanjutnya, persiapan kelas industri. Nah kalau persiapan kelas industri gini ya, yang diupload adalah rapot. Jadi rapot kalian yang sudah saya suruh buat pinjam ke Ibu Meli, kemudian difoto. Nah, kamu isi di sini pendidikan agamanya berapa, misalkan 90, PPKN-nya berapa, misalkan 85. Ini semester 1 ya, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Nah, bahasa Indonesia misalkan 85, ininya matematikanya misalkan 80. Nah, kemudian di bawahnya ada upload rapot. Jadi nilai pengetahuan kalian difoto atau di scan, dijadikan gambar atau jadikan PDF, kemudian diupload. Cara nguploadnya gimana? Tinggal klik di sininya, klik. Nah, kemudian dicari filenya di mana, kemudian open. Jadi harus sama ya. Kalau nggak sama, kamu kemungkinan besar akan ditolak. Misalkan di rapot aslinya itu bahasa Inggris itu 70, tapi kamu ngisinya di sininya 80. Nanti kalau terjadi seperti itu, kemungkinan besar kamu akan ditolak. Itu paham ya? Semester 1, semester 2 diisi, semester 3 diisi, semester 4 diisi, semester 5 diisi, kemudian upload. Kalau sudah selesai, kemudian klik simpan. Jadi nanti seleksinya berdasarkan jumlah nilai yang kalian punya. Misalkan si A nilainya 1000, kamu misalkan nilainya 999, maka yang diterima adalah si A yang nilainya 1000, yang lebih besar gitu ya. Jadi
kamu ketik di sini 90 sesuai dengan rapot kamu, kemudian klik simpan. Selanjutnya ya. Nah, prestasi kejuaraan. Kita lihat. Nah, dalam prestasi kejuaraan ini kamu kalau punya prestasi ya. Kalau nggak punya prestasi jangan ikut ini. Nah, dari Kemendikbud, dari Kemenag, di luar Kemendikbud, pramuka, Hafiz atau reading challenge gitu ya. Nanti misalkan dari Kemendikbud, Kemenag, nama prestasinya apa, kategorinya apa, pelaksanaannya siapa, kemudian simpan gitu ya. Kemudian simpan. Kita coba ya nama prestasi, misalkan juara cerdas cermat tingkat Kabupaten Karawang. Kategorinya cerdas cermat, berarti kan bergu, kemudian pelaksanaannya tidak berjenjang. Nah, kemudian tingkatnya apa? Kan tadi bilangnya tingkat kabupaten, tingkat kota, kemudian peringkat berapa? Terus sertifikatnya upload di sini, kemudian foto-fotonya upload di sini. Kalau ada link YouTube-nya silakan simpan di sini, kemudian simpan gitu ya prestasi. Nah, untuk prestasi ini boleh 5 tahun yang lalu. Batas maksimalnya adalah 5 tahun yang lalu. Batas minimalnya adalah 3 bulan dari tanggal kamu daftar. Kalau 5 tahun yang lalu berarti kamu kelas 5 SD. Kalau kelas 5 SD kamu pernah juara tingkat kabupaten, boleh kamu daftar melalui prestasi kejuaraan. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir nanti KTM, ini prioritas jarak. Nah, ini prioritas jarak udah nggak perlu ngisi apa-apa lagi ya, langsung aja simpan ya, karena ini sudah ada di menu biodata. Nah, yang penting itu adalah koordinat gitu ya, paham ya? Jadi rumah kamu sama sekolah tujuan kamu itu jaraknya berapa. Kalau kamu lebih dekat daripada yang lain, kamu yang diterima, paham ya? Nah, selanjutnya KETM. Nah, yang terakhir tuh KETM. Kita cek. Nah, kalau daftar yang melalui KTM, ini yang pertama ya, sebelum ke sini ya. Yang pertama kita ke sini dulu. KTM, saya tulis ya, yang punya KETM, atau namanya apa, KIP, atau keluarga tidak mampu ya, yang punya KTM, KIP, keluarga tidak mampu. Nih ya, saya merahin ya. Wajib mendaftar melalui KETM. Saya merahin tuh ya. Yang punya KTM, KIP, keluarga tidak mampu, wajib mendaftar melalui KTM. Wajib ya. Wajib ya. Kenapa bisa dibilang wajib? Jadi kata panitianya, kalau yang punya KETM mendaftar selain jalur KETM, maka KETM-nya tidak berlaku lagi. Jadi nanti di SMA-nya nggak akan dapat bantuan. Ini saya tulis ya. Jadi yang punya KTM, KIP, atau keluarga tidak mampu
yang mirip-mirip lah dengan itu wajib mendaftar melalui KTM. Jadi kata panitianya bilang kalau yang punya KTM mendaftar selain jalur KTM, maka KTM-nya tidak akan berlaku lagi gitu ya. Pak, gimana kalau tidak terima? Nah, kita kecilin ya. Pak, bagaimana kalau tidak keterima? Jadi kalau misalkan KETM itu harus mengisi negeri dan swasta. Ya, kalau KETM itu harus mengisi negeri dan swasta. Jadi misalkan kamu ke SMK nih, daftar ke SMK 1. Ke SMK 1 yang pertama mesin, yang kedua misalkan teknik jaringan, kamu juga harus mendaftar ke misalkan swasta Bhinneka, jurusan otomotif, terus jurusan mesin. Nah gitu ya. Jadi jalur KETM itu negeri dan swasta. Jadi kalau kamu misalkan daftar KETM, daftar ke negerinya SMK 1, kalau nggak keterima di SMK 1, kamu akan diterima di Bhinneka, ngerti nggak? Ya, jadi kalau kamu daftar lewat KETM, swastanya wajib diisi, gitu, ngerti nggak? Karena wajib diisi, mau nggak mau kalau tidak diterima di negeri, kamu akan pergi ke swasta. Lalu bagaimana? Pak, saya nggak mau sekolah di swasta. Nah, caranya gimana kalau kamu nggak mau sekolah di swasta? Jadi setelah kamu misalkan SMK 1-nya nggak diterima, terus Bhinnekanya nggak mau, kamunya nggak mau sekolah di Bhinneka. Gimana caranya? Kamu datang ke Bhinneka 1, bilang mau mengundurkan diri. Kemudian kamu akan bisa daftar lagi tahap 2 ya, 20 sampai 30 Juni. Kamu bisa daftar lagi tahap 2 20 sampai 30 Juni. Apa konsekuensinya, Pak? Konsekuensinya saya bikin merah dulu. Konsekuensinya adalah kalau kamu mengikuti hal ini, konsekuensinya adalah KETM-nya tidak berlaku lagi. Paham ya, KETM ya? Saya ulangi ya, saya review kembali ya, coretan-coretannya ya. Jadi yang punya KETM, sejenisnya wajib mendaftarkan melalui jalur KETM. Karena kata panitianya, kalau yang punya mendaftar selain jalur KETM, selain yang punya KTM mendaftar selain jalur KTM, maka KTM-nya tidak akan berlaku lagi gitu ya, tidak akan berlaku lagi. Nah, kalau kamu daftar melalui jalur KETM, kamu akan didaftarkan kamu diharuskan mendaftar ke negeri 1, ke swasta 1 gitu ya. Ini kalau SMK ya. Kalau SMKN ya, kalau SMKN itu 1 SMK 2 jurusan. Kalau SMA itu dua pilihan ya, misalkan SMA 1 dan SMA 5 gitu.
Kemudian di sininya ada SMA swasta, SMA swasta. Misalkan kamu pilihannya SMA apa yang swasta? SMA Islam misalkan. SMA Islam gitu ya. Jadi kalau kamu nggak keterima di 1, kemudian nggak keterima di 5, kamu akan keterima di SMA Islam ya. SMA 1, kalau kamu nggak terima di SMA 1, nggak terima di SMA 5, kamu akan ke swasta, itu di SMA swasta pilihan kamu gitu ya. Jadi gimana Pak kalau saya nggak mau ke swasta saya nggak mau Pak, gimana caranya? Nah, kamu datang ke swasta yang tadi kamu saat daftar kamu pilih, kemudian bilang untuk mengundurkan diri, kemudian kamu bakalan bisa daftar lagi tahap 2 di tanggal 20 sampai 30 Juni gitu ya. Apa sih ketentuannya? Maka KETM kamu yang SMP dapat bantuan, misalkan nanti di SMA kamu nggak akan bisa dapat bantuan lagi karena kamu daftarnya tidak menggunakan jalur KETM gitu ya. Paham? Saya kecilin lagi ya, saya geser deh. Nggak bisa. Lalu biar bisa biar yakin keterima gimana Pak? Ya, pertanyaannya biar yakin keterima gimana ya? Nah, kalau KETM ini dia hitungannya adalah jarak ya. Jadi kalau kamu satu desa dengan sekolah yang kamu tuju, itu pasti keterima kalau kata saya, kecuali banyak banget gitu yang satu desa yang daftar ke situ. Misalkan SMK 1 itu kan desanya desa Tanjung Pura, SMK 2 itu desanya desa Karangpawitan. Kalau kamu rumahnya di desa Tanjung Pura, kamu punya KTM, kamu kemungkinan besar akan diterima di SMK gitu ya, karena hitungannya kalau yang punya KTM itu adalah jarak, jadi deket-deketan ke sekolah gitu ya. Paham ya? Jadi kita balik lagi ke apa aja syarat yang dibutuhkan untuk KTM. Nah, nah untuk mendaftar jalur KTM kamu harus cek data, cek data ya. Kamu harus 2 kali cek data. Bisa salah satunya. Nah, misalkan ini nicknya si Lutfi ya, nicknya Nanda Lutfi. Kita cek datanya apakah dia terdaftar di TKS ya. Nah, tulisannya tidak terdaftar. Apakah terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial di TKS? Tidak terdaftar, berarti Lutfi tidak akan bisa daftar melalui jalur KTM. Kalau ini nggak bisa, coba masukin nick kepala keluarga, nick ayahnya Lutfi misalkan, dimasukin, kemudian dicek lagi datanya. Nggak bisa juga. Ada cara ketiga. Kamu kalau kamu punya kartu tapi di sini tidak terdaftar, berarti kan sistemnya salah. Kamu upload kartunya di sini kemudian simpan. Mudah-mudahan bisa daftar. Ya, mudah-mudahan bisa daftar karena saya nggak bisa coba sebelum nanti tanggal 6 dimulai ya. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau misalkan ini tidak terdaftar tapi kamu punya kartunya, nah kamu upload aja kartunya sini. Jadi kartunya di-scan kemudian di-upload, kemudian klik simpan gitu ya. Ini persyaratan ke SMK ya. Kita ke SMA sekarang. Nah, SMA hampir sama ya. ABK, KTM sama kayak tadi, kondisi tertentu sama, perpindahan orang tua sama, prestasi kejuaraan sama, prestasi rapot sama, menggunakan rapot ya. Yang belum muncul ini adalah zonasi ya. Zonasi nanti itu kamu zona ya. Zona Karawang itu terbagi 3 kalau nggak salah, zona A, B, C. Nanti kalau salah nanti saya cek lagi ya. Pokoknya
kamu harus satu kabupaten ya, yang satu kabupaten tuh satu kecamatan eh, SMA 1 Karawang Barat itu kalau zonasi ya, SMA 1 Karawang Barat itu SMA 1 Karawang Barat itu kecamatan Karawang Barat, 4 itu Karawang Barat, 3 Karawang Barat. Nah kalau 5 tuh Karawang Timur. Jadi kalau kamu rumahnya di Karawang Timur, daftarnya ke SMA 5 gitu ya. Kalau kamu rumahnya di Teluk Jambe, nanti zonasinya daftarnya ke 2 Teluk Jambe, 1 Teluk Jambe. Jadi satu kecamatan sama yang rumah kamu itu kemungkinan besar akan diterima. Jangan misalkan rumahnya di mana ya, misalkan rumahnya di Loji Pangkalan, pengen daftarnya ke SMA 1 lewat jalur zonasi, itu nggak akan diterima ya. Kalaupun diterima itu sebuah keberuntungan yang sangat luar biasa. Jadi gitu ya, selamat mengisi. Nah ada pembaharuan aplikasi, tekan tombol bawah untuk pembaharuan. Kita lihat apa pembaharuannya ya, saya nggak ngelihat grup soalnya kan. Oke, kita perbaharui. Kita udah ya 043. Kita lihat apa yang berubah di 043. Biodata masih sama. Oke lah, nantilah saya ceknya, harus lihat grup dulu ya. Oke, terima kasih, semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.